Beredar rumor setelah serangan Amerika Serikat kepada titik-titik vital dari Iran membuat beberapa informasi semakin liar mengenai keberadaan pemimpin tertinggi Iran yang selama kurang lebih 4 hari dari video ini saya buat, Mujtaba Khomeini menghilang jejak dari radar, teman-teman. Dan bahkan kabar paling ekstrim, Mujtaba Khomeini sudah mati, teman-teman, diakibatkan big attack yang dilakukan oleh Amerika. To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Take over your government. It will be yours to take. Dan apakah kesimpang siuran ini benar? Bisa benar dan bisa juga salah. Dan di sini berpotensi bahwa beritanya benar, di mana pada video ini saya buat, saya mencari beberapa informasi, ternyata dari media Iran pun tidak ada memberitakan tentang kapan Mujtaba Khomeini ini akan memulai pidatonya setelah dia dilantik menjadi Supreme Leader. Seharusnya apabila ada penundaan dari pidato dia, diinformasikan. Namun, sayang, pemberitaan tersebut tidak ada, teman-teman. Pemberitaan kenapa dia tidak berpidato, dan pemberitaan kemana dia selama ini. Apakah dia benar-benar eksis atau hanya halusinasi? Di sini kita akan mulai pembahasannya. Setelah serangan besar-besaran dari Amerika menghujani Iran, bahkan tercatat kurang lebih 70%, hampir 80% persenjataan Iran lumpuh. Yang dia gunakan adalah senjata-senjata yang sudah usang, yang sudah karatan, namun diberitakan di media sosial bahwa senjata itu telah meluluhlantahkan Tel Aviv. Tapi siapa sangka rudal-rudal karatan itu bisa membuat Amerika dan Israel kewalahan. Saking emosinya, Netanyahu mengancam akan menghapus seluruh kepemimpinan Iran yang tersisa. Sementara Trump secara tidak waras menekan Iran untuk menyerah tanpa syarat. Ya, karena memang yang ditarget adalah pemukiman, teman-teman. Yang ditarget oleh Iran adalah pemukiman. Sedangkan Amerika menerjet titik-titik vital dari Iran. Angka-angkanya sudah masuk. Lebih dari 3.000 serangan di seluruh Iran, 43 kapal perang hancur. Dan penurunan 83% serangan drone Iran setelah lokasi peluncurannya dilumpuhkan di seluruh negeri. Tapi berita terbesar adalah bahwa ASN telah menghancurkan bunker rahasia Iran. Iran mengira bunker-bunker itu aman, tapi ilusi itu telah hancur. Bunker-bunker itu runtuh dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya, AS memakai bom penembus bunker yang menghapus gua bawah tanah Iran dari peta. Bahkan serangan Amerika kepada fasilitas penyimpanan minyak di Tehran atau di Iran itu menyebabkan berbagai macam krisis di Iran, terkhusus Tehran, yang dimana sempat terjadi pemadaman akibat serangan tersebut, yang bercahaya hanya ledakan api di sana. Saksi mata melaporkan kilatan cahaya biru misterius yang diduga akibat hancurnya gardu listrik. Kilatan itu disusul dengan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah kota. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Iran memperketat kendali melalui pemadaman internet nasional yang kini memasuki hari ke-11. Namun, pemberitaan seperti ini tidak akan kita jumpai di media-media lokal, teman-teman. Bahkan di Iran pun, pemberitaan ini tidak disiarkan. Karena apa? Iran tengah menutupi keterpurukannya, krisisnya, bahkan kehancuran dari kota-kotanya. Yang ingin mereka tampilkan adalah kegagahan, keberanian, perjuangan, dan lain sebagainya. Seolah-olah mereka adalah pahlawan. Namun pemberitaan yang sebenarnya adalah di mana di lokasi strategis Iran pun banyak yang luluh lantah. This is not going to be a quick in and out operation. This is likely to last for days, as America and Israel pound the target list throughout Iran. What does this mean for the Iranian people? Saya di sini bukan berpihak kepada Amerika, cuman saya ingin menyadarkan kepala kalian dari haluisme Iran yang seolah-olah mereka menang di dalam pertempuran. Dan kita pun dukung. Kita dukung untuk Iran melancarkan serangan kepada Tel Aviv. Ya, paling tidaklah menghancurkan dan membunuh pimpinannya, si setan Netanyahu itu. Kita dukung terus perang ini. Agar apa? Agar kedua negara ini, kedua rezim ini hancur. Loh, kok Harry Plus mendukung perang? Ya kan mereka sudah banyak menewaskan darah kaum muslimin. Kedua negara ini sudah banyak menewaskan, meminum darah kaum muslimin di Ardus Syam. Jadi apa salahnya kita mendukung keduanya untuk saling menghancurkan? Nah, kembali kepada topik. Krisis yang terjadi di Iran tidak berhenti sampai pemadaman total, kehilangan sumber daya, krisis minyak. Hal ini juga memicu krisis di bank sentral mereka. Pemimpin tertinggi Iran hilang. Bank-bank terbesar baru saja membekukan semua rekening dan rezimnya sedang bangkrut. Kemarin, ratusan warga Iran terbangun
dan mendapati mereka tidak bisa mengakses uang mereka. ATM tidak berfungsi, situs web diblokir, dan cabang-cabang bank kosong. Keputusasaan mulai terlihat. Nasabah Bank Shepa dan Bank Meli menerima SMS. Rekening terkunci tanpa penjelasan. Rezim menyebut ini sebagai peningkatan teknis bank sentral pada sistem komunikasi demi stabilitas jaringan. Apapun maksudnya, kalau bank saya mengirim pesan seperti itu, saya pasti panik. Rezim ini hampir pasti membekukan banyak uang dari warganya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Semakin dahsyat hal tersebut membuat warga Iran memutuskan untuk melakukan demo besar-besaran yang sampai menewaskan kurang lebih 30-40 ribu jiwa. Harus dibantai ketika demo pada bulan Januari kemarin. Dari Januari kemarin sampai hari ini teman-teman, krisis ekonomi di Iran sana semakin memburuk. Cuman media tidak memberitakan hal ini. Karena apa? Tidak ingin kekalahan dari Iran terberitakan. Siasat yang sangat cerdik. Dan ditambah lagi, kemarin diberitakan juga dari media Amerika bahwa ada beberapa teroran atau ancaman yang disampaikan bahwa ada pihak-pihak gelap dari Iran yang katanya mereka adalah kaki tangan dari Mujtaba. Perhatikan baik-baik, gelap artinya mereka adalah teroris. Yang dimana teroris-teroris ini dikabarkan ingin melakukan serangan ke Amerika menggunakan pesawat tanpa awak. Breaking tonight, this war in Iran, and now the FBI warning right here at home. The FBI alerting authorities that Iran wants to strike the U.S. homeland, possibly launching attack drones in the West. And tonight, President Trump is asked if he's concerned about a potential domestic terror attack. Here's Aaron Katursky. Namun dengan ancaman itu, warga Amerika beserta FBI terkhusus yang sudah meneliti atau menelusuri ancaman ini, ternyata itu hanya gertakan semata, dan disampaikan bahwa ini adalah hal yang fiktif untuk menyerang mental Amerika. Sampai sebegitunya mereka ya. Namun apa teman-teman? Amerika bukan tinggal diam. Amerika tengah mempersiapkan serangannya berskala besar yang dimana digaungkan oleh Trump bahwa ini akan menjadi serangan yang mungkin akan bisa mengakhiri perang. Artinya apa? Mengalahkan Iran. Dan Iran pun begitu, ingin mengalahkan Amerika. Ya sama namanya perang teman-teman. Ingin saling menghancurkan dan membantai satu sama lain. Itulah perang. Dan di samping itu juga pihak Arab Saudi, pihak kerajaan Arab Saudi juga menyampaikan di Dewan PBB ya, mengungkapkan kecamannya terhadap Iran yang menyerang secara serampangan dan menewaskan orang-orang sipil di daerah luar konflik. Good afternoon, everyone. In addition to what has been mentioned by my dear colleagues, I would like to share with you the following. The Kingdom of Saudi Arabia reiterates its unwavering commitment to resolving regional disputes through dialogue and constructive engagement consistent with its long-standing policy promoting security, stability, and peace. This commitment was clearly reflected in several occasions, including during the telephone conversation between His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz and the President of the Islamic Republic of Iran in January 27, 2026, in which His Royal Highness affirmed that the kingdom would not permit its airspace or territory to be used for any military action against Iran. Despite these assurances and the kingdom's continued pursuit to de-escalation, Iran has carried out multiple attacks targeting the kingdom, all of which were successfully intercepted. The kingdom views these actions as a dangerous and unjustified escalation that risks severe consequences for regional stability. Such conduct doesn't align with the principle of good neighborliness, nor doesn't it serve the interests of peace. The kingdom emphasized that the continuation of these hostile acts undermines efforts to reduce tensions. The kingdom also stressed that Iran's current action toward the kingdom neither reflect wisdom nor contribute to de-escalation and risk leaving Iran to bear the greatest consequences. I thank you. Nah, di sini sebenarnya sudah kelihatan jelas. Kalau berbicara masalah strategi politik perang, Iran justru sangat terpuruk sekarang teman-teman. Sampai-sampai dia harus menyembunyikan kekalahannya demi gengsi. Ya tidak apa-apa. Kita terus sorak dari sini, kita kasih semangat
agar mereka terus berperang, saling menghancurkan sesama orang kafir. Yang satunya kafir, yang satunya munafik kafir. Bagaimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah.